Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kita di Zulkarnain Show. Adapun pagi ini kami berjumpa dengan salah satu kandidat ketua PWI Riau. Beliau adalah Dr. Safriyadi SA MA. Selamat pagi, Bung Sap. Pagi Om Jul. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nampaknya ceria wajah hari ini. Alhamdulillah. Biasanya kawan ZKSO itu Bung Eka. Oh, Bung Eka. Ini itu Jet Kaso, Om. ZKSO Ya, ini Zulkarnain Kadir Show. Zulkarnain Kadir Show. So, ya ini ngomong-ngomong Om, serius Om mau maju ketua PWI Riau? Insya Allah. Serius. Apa yang bikin motivasi Om untuk maju? Pertama ada dorongan kuat Ya, dari kawan-kawan untuk ikut berpartisipasi dalam konferensi PWI. Oh, konferensi ya namanya ya. Nah, dorongan itu tentu didasarkan atas kondisi, keadaan, dan kebutuhan organisasi yang mengalami hambatan dan tantangan yang cukup berat di era reformasi dan era digitalisasi. Maka kawan-kawan bersepakat untuk mendorong maju. Pada awalnya saya tidak ingin, karena saya kan sudah merasa Senior lah. betah di kampus ya. Oh, tadi kan. Betah di kampus. Kirain senior di bidang media ya. Sudah merasa nyaman menjadi akademisi. Ya. Tapi setelah mempertimbangkan semua aspek, akhirnya ya udahlah saya sampaikan kepada kawan-kawan. Dengan bismillah aja kita ikuti arena konferensi ini. Tanggal berapa tuh? Rencananya tanggal 22 Di 22 Juni di Bengkalis 2022 ya. 2022. Waduh, mau sebentar lagi waktu itu. Dekat lagi. Sudah di depan mata. Depan mata ya. Kira-kira udah siap? Insya Enggak, Allah. bukan. Ini yang dilawan petahana loh. Hah? Ya semuanya kan kawan. Oh, semua kawan. Semua kawan. Zulmansyah yang sekarang menjabat Kawan kita. sebagai ketua PWI Petahana itu ya. kawan kita juga. Petahana ya. Petahana. Oh, maju lagi beliau. Kemarin saya ketemu di sini sama beliau, kami ketawa-ketawa aja. Tawa-tawa. Yang kedua kan ada Agus Tiar, kan kawan juga. Wah, ini kalangan milenial lah. Kalangan milenial, sering diskusi, Ya. sering meminta pendapat. Siapapun ini adalah wartawan-wartawan terbaik yang menjadi anggota PWI, yang memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama, peluang yang sama untuk memimpin organisasi PWI. PWI Riau. Kira-kira ya ini lebih spesifik lah kita tanya sama Om Sap ini. Apa sih program Om Sap ke depan? Ya, kalau bicara program, itu kan kita melihat pada kebutuhan organisasi. Saya banyak berdiskusi dengan kawan-kawan jurnalis. Khususnya untuk PWI ya. Tidak hanya untuk PWI, tapi keseluruhannya. Saya banyak juga mendengar pandangan-pandangan tokoh pers, baik di daerah maupun di pusat. Mengikuti beberapa diskusi. Ya. Kemudian saya juga membaca hasil-hasil kajian yang terkait dengan jurnalistik. Dari hasil diskusi pandangan-pandangan ini, Ya. saya merumuskan program PWI itu kalau misalnya peserta konferensi memberikan kepercayaan kepada saya. Rumusan program ini bertitik tolak dari diskusi bersama kawan-kawan, kemudian pandangan tokoh-tokoh pers, Ya. juga hasil kajian-kajian
penelitian. Saya menamakan program ini 4I. Oh, 4I. 4I menuju PWI Riau yang lebih baik. Oh, PWI yang lebih baik. Oke. 4I ini yang pertama profesi. Profesi. Wartawan itu kan profesi. Ya. Ada marwah profesi. Ya. Syarat untuk profesi itu Om ZK itu mesti ada keterampilan. Itu syarat profesi itu. Ya. Keterampilan. Lewat pelatihan lah ya. Ada kode etik ya, syarat profesi. Jadi keterampilan itu bisa keterampilan menulis, keterampilan wawancara, Ya. keterampilan investigasi, reporting dan lain-lain. Ini syarat profesi. Ya. Nah, kita lihat dalam era reformasi sejak Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 sampai dengan munculnya era digitalisasi yang ditandai dengan kemunculan media-media online termasuk YouTube juga. Sumber daya wartawan dalam profesi jurnalistik ini tidak tegak lurus. Kenapa? Tidak tegak lurus Mereng-mereng. dengan kebutuhan ya, Oh, ya. dengan kebutuhan media. Oke. Artinya sumber daya itu dari hasil kajian-kajian ini banyak yang tidak kredibel. Ya. Itu kenapa? Karena memang tidak ada seleksinya lagi. Mudah sekali orang sekarang menjadi wartawan. Siapapun boleh menjadi wartawan, sampai Om ZK pun bisa menjadi wartawan. Iya, iya, iya. Padahal sebagai sebuah profesi dia harus punya keterampilan itu. Ya, ya. Harus melalui satu seleksi yang ketat juga itu. Oke. Sama dengan misalnya profesi dokter Yes. atau profesi advokat, Yes. pengacara. Ya. Itu kan ada jenjang pendidikannya, ada keterampilan mereka, Ya. ada pengetahuan yang harus mereka ketahui. Ya. Kalau di wartawan itu sudah mengalami pergeseran yang cukup jauh. Artinya tidak banyak sumber daya wartawan ini tidak kredibel. Nah, kalau wartawan itu banyak yang tidak kredibel, output yang mereka hasilkan dalam bentuk berita itu tentu juga tidak Ya. mampu memenuhi hasrat fungsi pers. Fungsi pers itu kan salah satu diantaranya mencerdaskan kehidupan. Ya. Mencerdaskan fungsi pers. Fungsi di bidang pendidikan, edukasi, mengedukasi masyarakat. Dari edukasi masyarakat ini bagaimana dia bisa meningkatkan masyarakat ini menjadi lebih baik. Begitu juga dengan fungsi sosial kontrolnya. Ya. Nah, fungsi-fungsi pers ini itu bisa dihasilkan dengan baik apabila sumber dayanya kredibel. Ya. Ini yang tidak terpenuhi sekarang dari hasil kajian-kajian, banyak sumber daya itu yang kredibel. Nah, siapa yang bertugas bertanggung jawab mengupgrade sumber daya ini kalau keadaannya sudah seperti ini? Media apa PWI? Media tempat mereka bekerja, Ya. ya perusahaan persnya. Yang kedua organisasi pers, organisasi perusahaan pers, PWI. Ini yang selama ini saya lihat itu tidak disentuh oleh organisasi. Memang ada juga misalnya semacam UKW, Ya. ya, pendidikan, tapi tidak terkoordinir secara baik, tidak terukur dia. Makanya ketika saya melihat peluang ini, saya berkeinginan untuk mengupgrade sumber daya ini. Kita akan coba mendirikan lembaga pendidikan kapasitas peningkatan kualitas wartawan, mulai dari provinsi sampai kepada PWI kabupaten kota. Itu baru 1I. 1I. Oh, ada 4I. Ada 4I. 2I-nya apa? 2I-nya edukasi. Edukasi ini merupakan kelanjutan dari profesi ini. Tadi kan problem yang kita hadapi itu adalah sumber daya. Ya. Di lembaga yang akan kita dirikan ini secara bertahap sesuai dengan kurun waktu yang tersedia, kita rancang program-program pendidikan untuk peningkatan profesi. Kan banyak sekarang Om ZK, wartawan itu dia tidak paham dengan kode etik jurnalistik.
Dia tidak memahami tentang undang-undang pers. Pers, ya. Dia tidak memahami bagaimana teknik menulis yang baik. Dia tidak memahami bagaimana etika berwawancara. Kadang antara wawancara dengan menginterogasi narasumber beda-beda tipis saja. Beda tipis saja. Beda tipis. Padahal itu beda jauh dia. Lo beda, ini kan wawancara. Wawancara apa yang disampaikan oleh narasumber ya catat, Iya, salin. iya. Tidak ada perdebatan di situ. Kalau investigasi Lain itu, lain, itu gawenya para penegak hukum. Yes. Gawenya para penegak hukum. Nah, ini kan etik, adab di dalam melaksanakan tugas tugas jurnalistik, profesi. Ya, ya. Artinya etika jurnalistik itu mesti kita pahami karena itu adalah pedoman utama bagi wartawan di dalam melaksanakan tugas. Sekarang tes aja lah, banyak wartawan tuh yang tidak paham tentang kode etik jurnalistik. Mungkin membacanya juga belum. Berat juga jadi wartawan ya. Lo berat lah, makanya wartawan itu kan pekerjaan mengandung risiko. Tantangannya berat. Ya. Kenapa berat? Karena dia berhadapan dengan berbagai macam watak orang. Watak orang. Watak orang. Profesi orang. Profesi orang. Makanya sering kan kita melihat keadaan ada wartawan yang dilaporkan ke polisi. Ada wartawan yang diinterogasi. Ya. Banyak tindakan-tindakan di masyarakat ini yang mengarah kepada anti terhadap pers. Nah, satu sisi kita tidak salah menyalahkan masyarakat yang melakukan itu, tapi di lain sisi kita kan juga harus paham bagaimana cara kawan-kawan ini bertemu dengan orang, bertanya sama orang, beretitude dengan orang. Kan tidak ada asap, tidak ada api. Om marah sama saya. Kenapa Om marah sama saya? Mungkin cara saya menegur Om tak bagus, cara saya bertemu dengan Om tak bagus sehingga membuat Om tersinggung. Nah, kalau Om tersinggung kan emosi Om. Nah, ini lembaga ini yang kita berikan tugas untuk mengedukasi kawan-kawan wartawan yang sumber dayanya terus kita tingkatkan. Jumlah anggota PWI itu di atas 1.000 loh. Banyak. Punya kartu semua tuh. Punya kartu semua. Punya kartu semua. Nah, ini kan perlu. Walaupun sudah UKW, ya kartu itu UKW ya istilahnya. Nah, dia kan ada kartu PWI. Oh, kartu PWI. Nah, yang anggota PWI sendiri saja itu udah di atas 1.000. Itu punya hak pilih semua. Nah, yang punya hak pilih itu paling 50% saja. 50%. Nah, selama ini kan ada lembaga uji yang disebut UKW itu. UKW itu kan merupakan lembaga uji yang menjadi seleksi terhadap kelayakan wartawan. Ya. Tapi itu kan tidak memberikan pendidikan, itu hanya ujian untuk kelayakan. Tapi yang perlu kita persiapkan ini sumber daya ini terus di-upgrade dari provinsi sampai ke daerah, Kabupaten kota ya. melalui pendidikan yang berkesinambungan dengan pola yang terencana dan baik. Oke. Saya yakin kalau ada lembaga-lembaga khusus yang menangani ini, sumber daya kita ini akan bagus karena itu persoalan. Nah, belum lagi masalah perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat di dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Tapi siapa yang memberikan perlindungan hukum? Yang memberikan perlindungan hukum adalah masyarakat dan pemerintah. Tapi kenapa banyak masyarakat yang mengalami hambatan, gangguan di lapangan di dalam melaksanakan tugas jurnalistik? Tulisannya dilaporkan ke polisi. Dia mengalami kekerasan. Siapa yang melakukan pembelaannya? Pembelaannya itu harus dilakukan oleh media bersangkutan, organisasi. Organisasi selama ini tidak terlalu maksimal memberikan perlindungan hukum kepada kawan-kawan media yang mengalami hambatan tugas di lapangan. Ya. Kita maunya jangan ada lagi kawan-kawan media ini yang tulisannya dilaporkan ke polisi, lalu dia masuk ke pengadilan, apapun lah ceritanya, mereka ini mesti kita bela. Susah jumpa narasumber. Ya kalau susah berjumpa narasumber itu bagian dari dinamika perjuangan, ya. Itu biasa aja. Mungkin kita lihat narasumber itu punya agenda yang banyak, waktunya terbatas. Itu tantangan yang harus mereka hadapi. Bukan hambatan tuh ya? Itu hambatan. Hambatan ini terkait dengan tindakan kekerasan di lapangan. Ya. Membentak, merampas alat-alat mereka, melakukan tindakan kekerasan, intimidasi dan lain segala macam. Waktu jurnalis bertugas ya. Ya. Ini kan persoalannya banyak, apalagi di zaman
supremasi hukum ini kan masyarakat itu udah makin cerdas, makin kritis, tahu dia mana yang harus dimasalahkan, mana yang tidak harus dipermasalahkan. Nggak bisa kita sekarang menghajar, membuat tulisan-tulisan yang itu mencemarkan nama baik orang, menabur kebencian, menyiarkan berita bohong. Itulah kode etik itu, memberikan panduan kepada kawan-kawan di dalam melaksanakan tugas ini. Nah, ini yang selama ini terabaikan, sehingga kawan-kawan media ini, kawan-kawan wartawan ini, dia melaksanakan profesinya secara otodidak aja. Kalau dia mau sumber dayanya bagus, dia berusahalah sendiri. Apakah berdiskusi dengan kawan yang lebih senior, menimba pengalaman sampai berjalan. Kita maunya ini dikoordinir oleh organisasi. PWI itu adalah organisasi besar. Ya, organisasi besar, dia bisa melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang itu mengarah kepada peningkatan profesi. Oke, 3I. Nah, 3I ini ekonomi. Ekonomi ini kan terkait dengan amanah dari PDPRT menyangkut kesejahteraan wartawan. Ini Kawan-kawan jurnalis. iya, ini ukurannya masih debatable Om. Terminologi kesejahteraan itu kan kita tidak bisa mengukurnya. Apa mengukur kesejahteraan kawan-kawan wartawan? Tidak bisa. Ada yang ketika ide ini saya sampaikan, ada yang bertanya, Pak, bisa enggak nanti seluruh wartawan ini kalau melalui program kesejahteraan wartawan ini diberi mereka, diperjuangkan mereka sawit 1 hektar, itu hal yang tidak mungkin. Gaji di atas UMKM misalnya. Nah, itu tergantung pada perusahaan media masing-masing. Perusahaan media sekarang ini kan tidak perusahaan media yang sehat-sehat, betul. Ada memang media-media yang mampu memberikan kesejahteraannya kepada wartawan. Tapi kalau online ini, Insya Allah cakaplah. cakap. Yang seperti cakaplah itu kan tidak banyak Om. Iya. Tapi kan yang banyak itu satu online kan dikelola oleh satu orang. Dia semuanya itu gimana? Dia memberikan tingkat kesejahteraan. Jadi tingkat kesejahteraan. Jadi apa yang Om jual tentang ekonomi ini? Ya kita yang rasional saja kan, yang itu mampu dilaksanakan oleh organisasi. Mampu dilaksanakan. Contohnya misalnya ini masih perlu pengkajian di PWI kalau misalnya saya Alan-alan ke luar negeri. Nah, itu tidak ada kaitan dengan tingkat kesejahteraan. Misalnya ini bantuan pendidikan kepada anak-anak dari kawan-kawan yang kesulitan. Contoh kecil. Contoh kecil. Nah, bantuan pendidikan itu bagaimana kita membackup-nya bekerja sama dengan perusahaan melalui dana-dana CSR mereka. Atau misalnya bantuan pengobatan. Mungkin organisasi tidak punya uang Om untuk membantu hal seperti ini, tapi hubungan baik organisasi, mitra organisasi yang dibangun dengan baik itu kan bisa membantu anggota juga. Kalau Om pimpinan perusahaan misalnya, saya dari PWI, Om JK, ini ada kawan kita anaknya masuk rumah sakit atau dia masuk rumah sakit, bisa dibantu. Itu salah satu solusi juga yang bisa kita berikan sebagai wujud dari implementasi kesejahteraan anggota. Ekonomi tadi. Yang keempat, integrasi. Integrasi itu bagaimana mensinkronkan pola hubungan antara PWI kabupaten dengan provinsi. Selama ini kan tidak terlihat pola hubungan itu, baik pola hubungan dalam merancang program kerja secara bersama-sama maupun pola hubungan yang lain-lain. Ini saling masing-masing nampaknya. Kesannya itu kan PWI provinsi maju sendiri, PWI kabupaten kota maju sendiri. Kapan misalnya PWI provinsi itu dia jalan ke kabupaten, dia bertemu dengan pengurus. Dia tanya, apa program kalian, apa yang bisa kami support. Tidak ada kan. Yang ada itu mungkin kawan-kawan di provinsi ini datang ke kabupaten pada saat pelantikan pengurus atau pada saat konferensi akan berlangsung. Pada saat itu tanding-tanding olahraga atau apa namanya itu? Apa tuh? Perwanas. Perwanas wartawan ya, apa Perwanas, tuh namanya? Perwanas itu sebagian besar kan
Perwanes itu programnya PWI Pusat. Oh, pusat ya. Jadi integrasi tadi itu bagaimana mensinkronkan semua program-program itu antara provinsi dengan kabupaten. Jadi provinsi dia tidak berjalan sendiri, kabupaten dia tidak jalan sendiri. Ini yang selama ini saya amati kurang tersentuh dalam pelaksanaan program-program. Kalau sinkronisasi dengan media-media bisa? Itu harus Ya. karena anggota PWI itu kan Banyak adanya juga di media. Iya, di media. Oh misalnya punya Cakaplah. Oh ya, banyak itu. wartawan kami yang Banyak wartawan Om punya di situ anggota kan. PWI ya. Kan ini ada di bawah pengawasan Om. Cuma kebetulan organisasinya itu PWI. Ya. Sekarang itu dalam undang-undang pers kan wartawan harus masuk organisasi. Organisasi itu bisa PWI, bisa di luar PWI. Tapi komando kawan-kawan ini secara struktural itu kan ada di perusahaan mereka masing-masing. Nah, kalau Cakaplah Om, kalau Rio Pos ada orangnya, Aluan ada, Metro ada. Untuk organisasi, kalau dia di PWI, ya bersama PWI. Ya. Nah itu Om Zeka. Terakhir Om, kira-kira ini kita dengar-dengar lah di luar. Ada isu Wanipiro. Om gimana melihat isu Wanipiro nih? Tidak lah, itu tidak isu yang sengaja dikembangkan, dihembuskan oleh orang. Di lapangan itu tidak ada itu. Saya ini sudah berkeliling ini ke seluruh kabupaten. Saya tidak ada mendengar itu. Tidak pernah juga melihat selama ini ada begitu ya? Saya tidak ada, kan saya mengajak kawan-kawan ini loh gagasan saya, ide saya. Kalau kawan-kawan setuju dan memberikan kepercayaan Mari kepada saya, sama-sama. mari kita bersama-sama menuju PWI yang lebih baik. Ya. Tapi kalau kawan-kawan punya pilihan lain, monggo, Yes. tidak ada masalah. Ya. Kita ini kawan-kawan kita semua kok organisasi kita yang punya bersama-sama. Jadi kalau kita PWI itu kan wartawan yang notabene itu orang yang pelaku demokrasi, Punya integritas. Pilar demokrasi keempat itu pers, eksekutif, legislatif, yudikatif, pers. Nah, pers itulah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat ketika ada dalam tanda petik ini, dalam tanda petik ketika terjadi perselingkuhan antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Harapan orang Inilah penengahnya ya. Inilah penengahnya. Pers yang menjadi kunci pengawasan yang akan menyuarakan suara-suara masyarakat. Kalau Wanipiro mau dibawa kemana lagi? Tidak mungkin lah. Kawan-kawan yang cerdas sudah pelaku demokrasi, mereka berpikirnya lebih cerdas. Apa lebih harapan berkualitas. kira-kira? Ya, Harapan dalam saya menghadapi tanggal 22 kan? tanggal 22 Juni ini di apa namanya Bengkalis. tadi? Apa namanya? Bengkalis. Konferensi ke-15. Apa harapan Om terhadap konferensi itu? Harapan saya kepada kawan-kawan, mari kita sukseskan konferensi ini. Ya. Silakan memilih berdasarkan ide, gagasan, hati nurani. Siapapun yang diamanahkan, Kita dukung. kita dukung secara bersama-sama. Karena ini rumah kita bersama. Ya. PWI itu rumah kita bersama. Bersama. Untuk PWI lebih baik ke depan. Itu Om Zeka. Oke. Baik pemirsa, terima kasih. Ya kan, ini kita bicara dengan salah satu kandidat PWI Riau ke depan. Semoga apa yang diharapkan tadi bisa tercapai, dan kalaupun insya Allah jadi nanti, kami minta Om tuh betul-betul amanah. Amin. Tentang 4I tadi. 4I. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.